Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Pentacles. Ada dua koin, teman-teman. Dua koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu lihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, aku melihat ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan dan keseimbangan. Jadi untuk masalah kehidupan, ya cukup stabil, cukup seimbang dalam pekan ini ya teman-teman, sama sih lambangnya ya, keseimbangan gitu ya. Oke, nah namanya juga kehidupan ya, yang aku lihat ya wajar lah ketika kamu ingin dan berharap agar kehidupan kamu bisa lebih meningkat, agar kehidupan kamu bisa lebih sukses, bisa lebih berhasil ya teman-teman, seperti itu. Nah, oke, kita akan lihat teman-teman, apakah teman-teman Libra berpotensi ya bisa menjadi orang yang lebih sukses, bisa menjadi orang yang lebih berhasil ya, dan bisa menjadi orang yang kaya deh gitu ya. Oke, wow, aku punya Wheel of Fortune teman-teman. Wheel of Fortune muncul hadir, tentu ini ada sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa lah ya. Jadi secara visualisasi itu aku melihat seperti bakal ada sebuah roda kehidupan itu yang akan berputar. Adanya ikut campur tangan Tuhan, keberuntungan ya, banjir keberuntungan. Jadi seolah-olah memang kehidupan kamu itu akan mengalami sebuah perubahan-perubahan besar deh teman-teman. Apa yang menjadi sebuah keinginan, apa yang menjadi sebuah impian kamu ya berpotensi akan terwujud, akan tercapai. Apa kamu ingin kaya raya? Insya Allah akan kamu dapatkan di sini. Karena apa? Ada ikut campur tangan Tuhan, adanya doa-doa yang terkabulkan seperti itu. Ya, kemudian kamu ingin sukses, berhasil semua akan kamu dapatkan, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Three of Swords, ada 3 pedang. 3 pedang ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya tentang bagaimana sih aku akui kalau dikatakan mungkin kamu selalu gagal di dalam mencapai suatu tujuan, kamu selalu gagal di dalam mencapai sebuah impian ya. Ya, terkadang ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu sudah berharap, sudah berjuang, berkorban, namun hasil yang didapatkan belum sesuai dengan harapannya. Ya, namanya kehidupan, teman-teman. Terkadang ingin sukses, ingin berhasil, harus lebih kerja keras lagi ya. Harus lebih berjuang lagi, harus lebih berkorban lagi, teman-teman. Seperti itu, ya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ace of Wands. Yang penting yakin. Kuncinya adalah keyakinan. Kesabaran ya, kamu sudah bersabar kok. Ya, keyakinan yang harus kamu tambah. Karena terkadang ketika kamu berada dalam fase yang mungkin dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi negatif yang membuat kamu selalu gagal, teman-teman, itu yang terkadang membuat kamu selalu pesimis, menjadi pesimis lah ya. Jadi memang keyakinan diri yang harus kamu lebih tingkatin banget, teman-teman. Ya, kamu memang butuh orang yang apa ya, membuat kamu tuh bangkit ya. Kamu orang yang harus dibangkitkan gitu ya. Kamu orang yang harus diberikan sebuah semangat nih agar kamu kembali yakin bahwasanya ya kamu memiliki sebuah potensi, peluang untuk menjadi orang kaya, menjadi orang sukses loh teman-teman. Ya kalau tidak kamu yang bangkit, kalau tidak kamu yang memulai, ya kamu nggak bakal bisa sukses ya. Abaikan orang-orang yang mungkin selama ini selalu memandang kamu sebelah mata, teman-teman. Ya abaikan orang-orang yang selama ini selalu saja
iri dengki terhadap kehidupan kamu. Ya, kamu tunjukkan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu, dengan kamu semakin sukses berhasil, maka sebenarnya orang-orang yang toksik tersebut, teman-teman, pasti bakal hancur dengan sendirinya. Seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Aku punya Four of Cups, ada 4 cangkir. 4 cangkir muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan ya untuk masalah keuangan. Yang aku lihat ya cukup bagus sih sebenarnya. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah keajaiban itu akan terjadi ketika kamu dalam fase yang mungkin cukup berpasrah, mohon maaf ya. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah sikap pasrah, keputusasaan, teman-teman, ya, jenuh, bosan, berarti memang ada hal-hal yang mungkin cukup bermasalah ya, seperti itu. Nah, oke, kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Eight of Pentacles. Ada 8 koin, teman-teman. 8 koin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu pada akhirnya akan mengalami sebuah peningkatan. Ya, keuangan kamu akan meroket, akan meningkat. Jadi untuk masalah keuangan dalam pekan ini insya Allah akan lebih baik. Keuangan dalam pekan ini insya Allah akan lebih berlimpah, teman-teman, dan bahkan penuh dengan keberkahan ya. Oke. Nah, pada kartu yang ketiga aku punya King of Cups, Raja Cangkir muncul hadir sebagai energi penutup ya terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan finansial ekonomi teman-teman Libra. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kamu, ya, buah kesabaran, buah kerja keras kamu, ya, ikhtiar kamu, doa kamu, teman-teman, yang tidak sia-sia. Dari kartu ketiga ini sangat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nanti akan lebih mapan, kaya raya, sukses besar. Ya, amin, teman-teman. Ya, berkelimpahan materi, rezeki, dan bahkan mungkin menjadi miliarder kali ya, teman-teman. Amin ya. Ya, semoga deh hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman Aries ya, teman-teman Libra, mohon maaf ya. Semoga kamu bisa menjadi orang yang sukses, orang yang kaya gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Oke. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Libra yang sudah berumah tangga dalam pekan ini? Aku punya Death, kemudian ada Eight of Wands, 8 tongkat, dan aku punya The Hierophant, teman-teman. Ya, ada pencerahan baru, ada perjuangan pengorbanan yang tidak sia-sia. Pada akhirnya masa-masa yang cukup sulit akan berganti dengan hal-hal yang cukup membahagiakan. Nah, jadi seperti ini. Death itu berarti ada sebuah kematian, teman-teman. Tetapi yang aku lihat, Death di sini lebih terhadap sebuah akhir ya. Akhir dari apa sih? Ya, akhir dari semua masalah-masalah yang selama ini terjadi di dalam kehidupan ya rumah tangga kamu, teman-teman. Kamu selama ini mengalami masalah di dalam hal apa sih di dalam rumah tangga kamu? Apakah masalah ekonomi, masalah kesehatan, apakah karena adanya konflik pihak ketiga? Semuanya tanpa terkecuali segala sesuatunya akan dapat terselesaikan, ya. Jadi yang aku lihat upaya kerja keras ikhtiar kamu, teman-teman, yang nggak sia-sia. Untuk masalah keuangan ya keuangan kamu akan lebih baik. Ketika ada pihak ketiga ya maka bakal ada timbul sebuah penyesalan, teman-teman. Ya seperti bakal ada sebuah mediasi ya yang baik yang pada akhirnya akan membuat rumah tangga kamu akan terselamatkan. Seperti itu ya. Amin. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Ten of Pentacles, 10 koin ya. Kemudian aku punya Eight of Cups, 8 cangkir, dan aku punya Temperance, teman-teman. Nah, penting di sini untuk lebih menjaga yang namanya sebuah komitmen ya di dalam sebuah hubungan. Hubungan kamu sudah cukup baik, stabil, dia orang yang sebenarnya sangat mengertiin kamu banget, orang yang bisa memberikan kamu sebuah kebahagiaan, teman-teman. Ya, kenapa aku katakan penting untuk menjaga sebuah komitmen? Karena di sini aku melihat seperti ada sebuah energi yang mulai mendekat. Ya, mulai mendekat ingin mengusik, gitu mengganggu hubungan kamu, teman-teman. Nah, ketika godaan itu ternyata datang, benar-benar datang, dan ternyata tidak ada sebuah komitmen yang dijaga dengan baik, maka
yang terjadi nantinya apa? Sebuah kekecewaan. Ya, bakal sebuah kekecewaan teman-teman. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana cara tetap harus selalu mensyukuri terhadap segala hal yang sudah didapatkan teman-teman. Ya, komitmen itu sangat penting di dalam sebuah hubungan. Jangan disia-siakan seseorang yang tepat, yang sudah benar-benar baik, yang sudah banyak berkorban dan berjuang untuk kamu teman-teman. Ya, jika tidak kamu ingin menyesal pada akhirnya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo ya, single mom dan single dad. Oke, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Libra yang jomblo dan single? Aku punya The Devil teman-teman. Kemudian ada Six of Pentacles. Dan aku punya The Chariot. Hati-hati terhadap sebuah energi penundukan ya teman-teman. Energi penundukan dari seseorang yang pernah kamu tolak. Oke, ataupun tidak kamu tolak, ya dia berupaya banget untuk mendapatkan kamu dengan black magic atau guna-guna. Ya, jadi segala cara bakal dia lakukan untuk mendapatkan kamu. Ternyata apa yang ingin dia lakukan ataupun apa yang dia lakukan ini, ya dia memiliki maksud dan tujuan yang negatif buruk teman-teman. Ya ingin manfaatin ya, dan mohon maaf mungkin hanya dijadikan sebagai pelampiasan doang ya. Jadi kudu hati-hati sih sebenarnya teman-teman. Ya dan di sini juga kamu akan merasakan sih ya suatu energi yang mungkin awal-awalnya memang kamu nggak bakal tertarik ya, tidak tertarik sama sekali. Tapi kenapa nih? Ya tiba-tiba nantinya kamu akan tertarik, kamu akan apa namanya teman-teman ya selalu memikirkan dia. Nah itu ada kaitannya dengan black magic dan guna-guna teman-teman. Jadi harus kamu kembalikan terhadap Tuhan masing-masing juga teman-teman. Ya harus lebih memperdekat ya, memperbanyak doa ya, lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Nah seperti itu agar selalu terhindar dari yang namanya ya orang-orang yang berenergi negatif deh ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra. Oke, dan ya kita akan lihat energi kamu bagaimana teman-teman ya, kedekatan kamu dengan seseorang. Aku punya Knight of Wands, setia tongkat. Aku punya Six of Cups, 6 cangkir, dan aku punya Four of Wands. Nah, wow. Meskipun awal-awal terlihat sedikit ragu terhadap sebuah keputusan ya teman-teman, tetapi kalau aku lihat di sini dia orang yang sebenarnya cukup serius dan berkomitmen loh. Ya, dia orang yang sangat serius dan sangat berkomitmen. Apalagi ketika kamu mau menerima dia sebagai pasangannya teman-teman. Maka mungkin ya secepat mungkin lah ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama nih. Kedekatan kamu akan berujung ke jenjang yang lebih serius. Ya karena mungkin dari segi usia dia lebih dewasa, lebih matang dari kamu teman-teman. Ya dewasa bukan berarti dari segi umur juga tidak ya. Bisa jadi dewasa tadi dalam arti pola pikir yang dewasa, yang sudah yang bijak ya seperti itu teman-teman. Jadi nggak ingin itu memperlama ataupun ya berpacaran lama-lama ya, yang ujung-ujungnya juga nanti pasti bakal berujung dengan sebuah kekecewaan. Jadi memang yang aku lihat sebenarnya energinya cukup positif ya teman-teman, hanya saja masih ada sebuah keraguan ya. Ketika masih ragu ya nggak apa-apa teman-teman, coba deh untuk lebih kenal ya, kenal lebih dalam terlebih dahulu teman-teman ya. Jangan memutuskan keputusan yang cukup apa ya, yang terlalu cepat gitu sih ya. Yang ditakutkan nanti ya ujung-ujungnya nggak sesuai dengan harapan kamu ya kan. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Libra. Aku punya tanggal 28, 19, 14, tanggal 16, tanggal 7, tanggal 3, 8, 29, ya 18, 29, 12, 23, 17, dan tanggal 13. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.